Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya alam. Nah, jadi lingkungan hidup adalah suatu sistem kehidupan antara seluruh makhluk dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan saling membutuhkan, sehingga lingkungan hidup memiliki hubungan simbiosis untuk dapat menjalankan struktur lingkungan hidup yang saling membutuhkan. Selanjutnya adalah masalah lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah masalah lingkungan hidup alami. Peristiwa yang sering terjadi di negara kita ini, contohnya saja seperti gunung meletus. Dan yang kedua yaitu masalah deforestasi. Ini akan mengancam penyediaan bahan kayu dasar dan produk hutan sekunder. Dan yang ketiga adalah masalah kesehatan. Demam berdarah, flu burung, polio, dan kasus busung lapar adalah sebagian masalah kesehatan yang kita alami akhir-akhir ini. Dan yang keempat adalah masalah sosial, ekonomi, dan kemiskinan. Masalah kemiskinan ini menimbulkan dampak seperti perubahan hutan untuk menjadi binaan manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan alam termasuk tanah, air, padang rumput, hutan, satwa liar, mineral, atau populasi manusia yang digunakan untuk kesejahteraan manusia. Daya alam berdasarkan jenisnya ada dua macam, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam fisik, contohnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Selanjutnya berdasarkan sumbernya ada dua macam, sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan marmer. Sedangkan sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, contohnya timah, besi, dan kuarsa. Yang ketiga yaitu melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, kawasan pesisir, pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat yaitu menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang kelima yaitu melakukan pengasaan dan evaluasi terhadap perilaku terhadap para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksplorasi hutan secara besar-besaran.